Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprida Hasibuan, NIM 22100012, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai asuransi guna memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Nasruddin Khalil Harahap, MH. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai orang yang tertanggung. Dalam perjanjian ini, nasabah membayar sejumlah uang secara berkala yang disebut sebagai premi, di mana sebagai imbalannya perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dan telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Peristiwa yang tidak diinginkan ini bisa berupa kerugian seperti materi, contohnya kerusakan rumah akibat kebakaran, kehilangan kendaraan akibat kecelakaan, atau kerusakan barang elektronik. Selain itu, kerugian di antara kerugian yang lain ada juga yang namanya kerugian finansial, di mana seperti biaya pengobatan akibat sakit atau kecelakaan, kehilangan penghasilan akibat meninggal dunia. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dan telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Peristiwa yang tidak diinginkan ini bisa berupa kerugian seperti materi, contohnya kerusakan rumah akibat kebakaran, kehilangan kendaraan akibat kecelakaan, atau kerusakan barang elektronik. Maksudnya premi di sini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang nasabah atau tertanggung kepada perusahaan asuransi atau sebagai penanggung secara berkala. Pembayaran premi ini merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana nasabah setuju untuk membayar sejumlah uang iuran tertentu sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada si tertanggung. Asuransi merupakan alat yang penting untuk melindungi diri dan aset kita dari risiko finansial yang tidak terduga. Jenis-jenis asuransi yang dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, yaitu seperti jenis perlindungan yang diberikan, objek yang diasuransikan atau cakupan manfaatnya, dan berikut adalah beberapa jenis asuransi yang umum ditemui. Yang pertama itu ada yang namanya asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ini memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau jika tertanggung atau orang yang diasuransikan meninggal dunia. Jenis asuransi jiwa ini dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa berjangka, di mana asuransi jiwa berjangka ini adalah perlindungan yang hanya berlaku selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada yang namanya asuransi jiwa seumur hidup, di mana perlindungan berlaku seumur hidup kepada tertanggung. Yang kedua itu ada yang namanya asuransi kesehatan, di mana asuransi kesehatan ini adalah sebuah produk keuangan yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada seseorang atau kelompok ketika mereka sakit atau mengalami kecelakaan. Dengan memiliki asuransi kesehatan, kita tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan yang mahal, karena sebagian atau seluruh biaya tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, mengapa kita membutuhkan asuransi kesehatan? Dikarenakan biaya kesehatan yang mahal, biaya rumah sakit, obat-obatan, dan prosedur medis lainnya terus meningkat. Nah, asuransi kesehatan ini dapat membantu meringankan beban finansial kita. Selain itu, ketidakpastian kesehatan. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit, kecelakaan, atau musibah yang akan menimpa kita. Namun, asuransi kesehatan ini memberikan rasa aman dan ketenangan. Yang ketiga ada yang namanya asuransi properti, di mana asuransi properti ini adalah sebuah perjanjian antara pemilik properti, misalnya rumah, gedung, perkantoran, toko, dengan perusahaan asuransi. Dalam perjanjian, perusahaan asuransi ini setuju untuk memberikan ganti rugi finansial kepada pemilik properti jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada properti tersebut.
seperti akibat peristiwa yang tidak terduga dan telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Nah, mengapa kita membutuhkan asuransi properti? Ya, sebagai perlindungan aset, karena properti merupakan aset berharga yang perlu dilindungi dari berbagai risiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, pencurian, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Cakupan asuransi properti ini juga sangat bervariasi tergantung pada jenis polis dan perusahaan asuransi. Secara umum, asuransi properti ini mencakup seperti kerusakan bangunan, di mana kerusakan pada struktur bangunan akibat kebakaran, ledakan, gempa bumi, atau bencana lainnya. Yang kedua ada yang namanya kerusakan isi bangunan. Kerusakan ini seperti pada perabotan, elektronik, dan barang-barang berharga lainnya yang berada di dalam bangunan. Selanjutnya, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau perlindungan jika yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada properti ini akibat kejadian yang terjadi di properti. Adapun syarat-syarat umum yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan asuransi itu diantaranya ada yang namanya usia minimal, di mana setiap jenis asuransi memiliki batasan usia minimal untuk menjadi seorang tertanggung. Kemudian ada juga yang dinamakan usia maksimum, di mana ada juga batasan usia maksimal terutama untuk jenis asuransi tertentu seperti asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Setelah itu kita akan diwawancarai mengenai kesehatan yang kita miliki dan mungkin akan dilakukan pemeriksaan medis agar mereka bisa menilai kondisi kesehatan kita. Kemudian riwayat penyakit yang pernah kita alami akan menjadi pertimbangan dalam penentuan premi dan penerimaan asuransi. Setelah itu pekerjaan. Jenis pekerjaan yang kita lakukan dapat mempengaruhi premi asuransi, terutama untuk asuransi kecelakaan. Pekerjaan dengan risiko tinggi biasanya memiliki premi yang lebih tinggi. Selain itu, gaya hidup, di mana hobi yang beresiko tinggi seperti olahraga ekstrim dapat mempengaruhi premi asuransi. Nah, setelah itu seperti kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian kita akan dimintai beberapa dokumen persyaratan seperti KTP atau kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran untuk membuktikan usia, kemudian surat keterangan dokter, terutama jika kita memiliki riwayat penyakit tertentu. Kemudian dokumen pendukung lainnya, di mana dokumen pendukung lainnya ini mungkin diperlukan seperti slip gaji atau surat keterangan usaha. Proses pengajuan asuransi ini memiliki produk, yaitu produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan anggaran. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi beberapa formulir, yang mana formulir yang berisikan pengajuan asuransi dengan lengkap dan jujur. Setelah itu pembayaran premi. Premi yang pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu serahkan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian perusahaan asuransi akan melakukan penilaian terhadap risiko yang kita sudah sampaikan dan kita miliki. Setelah itu penerbitan polis. Jika kita dinyatakan layak, perusahaan asuransi akan menerbitkan polis asuransi. Selanjutnya kita akan dimintai dokumen berupa KTP, KK, dan akta kelahiran untuk membuktikan usia. Kemudian surat keterangan dokter, terutama jika kita memiliki riwayat penyakit tertentu. Nah, dokumen-dokumen pendukung lainnya itu seperti dokumen yang mungkin diperlukan seperti slip gaji atau surat keterangan usaha. Proses pengajuan asuransi ini memiliki produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang kita miliki. Dan selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan asuransi dengan lengkap dan jujur. Nah, setelah itu
kita akan diminta untuk membayar premi, yang mana premi yang pertama itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu penyerahan dokumen, di mana semua dokumen diserahkan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah untuk mengklaim asuransi yaitu yang pertama, pastikan kita memahami semua ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi, termasuk jenis peristiwa yang ditanggung, masa ditunggu, dan dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses pengajuan klaim. Selanjutnya, mencek status aktif, di mana pastikan polis asuransi kita masih aktif pada saat kejadian yang kita ingin klaim. Setelah itu, laporkan kejadian, hubungi perusahaan asuransi. Segera laporkan kejadian yang terjadi kepada perusahaan asuransi melalui nomor telepon atau saluran yang telah disediakan. Selanjutnya, berikan informasi yang lengkap seperti alat bukti, di mana informasi yang jelas dan akurat mengenai kejadian yang terjadi, termasuk tanggal, waktu, lokasi, dan penyebab kejadian tersebut. Setelah itu, kumpulkan dokumen pendukung, di mana dokumen identitas. Siapkan kartu identitas seperti KTP, SIM, paspor, kartu asuransi, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Kemudian, kumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian seperti laporan polisi, surat keterangan dokter, atau foto-foto kerusakan. Kemudian, kwitansi atau tagihan jika ada biaya yang sudah dikeluarkan terkait dengan kejadian yang menimpa tersebut atau musibah yang menimpa tersebut, siapkan kwitansi atau tagihan sebagai bukti pengeluaran. Kemudian isi formulir klaim. Mintakan formulir klaim pada perusahaan asuransi. Formulir ini biasanya dapat diperoleh secara online atau di kantor cabang perusahaan asuransinya langsung. Kemudian isi dengan lengkap dan benar. Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pastikan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kemudian, serahkan dokumen dan kirimkan dokumen. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap beserta dokumen pendukung lainnya, serahkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kita bisa mengirimkannya melalui pos, email, atau mengunggah melalui website perusahaan asuransi. Kemudian tunggu proses penilaian. Di sini penilaian klaim, perusahaan asuransi akan melakukan penilaian terhadap klaim berdasarkan dokumen yang telah kita berikan. Komunikasi selama proses penilaian, di mana perusahaan asuransi akan mencoba menghubungi kita untuk meminta informasi tambahan jika mereka memerlukan. Kemudian terima pembayaran jika klaim disetujui. Jika klaim kita disetujui, perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan polis. Nah, pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank atau cara lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.